Assalamualaikum. Pak, ini rumahnya Pak Adri Subono. Iya betul. Sama Ibu Krisya. Iya. Nah, Siapa ya? saya Sarah Sehan, Pak. Bapak masa... Udah bikin janji? Udah, Bapak nggak pernah lihat saya di TV. Suka gitu. Senin sampai Sabtu jam 7 malam di net. Acaranya nama saya. Silakan. Oke. Makasih ya Pak ya. Oke. Kemana Pak saya ngeceknya? Ke situ. Kini kita beridul fitri berbahagia. Boleh masuk nggak sih? Semoga saya nggak diusir ya. Pemirsa, doakan jangan sampai saya diusir. Mas, Bang ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Tante. Apa kabar Tante Krisya? Baik. Baik. Maaf lahir batin. Aku juga sama-sama Om Adri. Apa kabar? Maaf lahir batin. Sehat Om? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya. Ya pasti kemarin ramai banget di sini ya. Iya, ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul. Tapi hari ini sepi apa nanti ada yang datang nggak? Pada ngumpul semua. Pada ngumpul. Aduh terima kasih aku boleh datang ke sini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang lain juga ya. Tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bertiga dulu boleh nggak? Oke. Kita enaknya sambil berenang apa gimana nih ngobrolnya? Pernah. Oke. Om Adri, Tante Krisya, terima kasih lo sudah menerima aku di sini. Maaf mengganggu ya. Sama-sama. Terima kasih. Gimana kemarin puasanya Om? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, tapi kan Alhamdulillah lagi lancar. sibuk nyiapin ada konser-konser Iya. yang tahun ini sampai akhir tahun. Iya, masih ada 4 konser. Tapi justru banyak kesibukan itu jadi waktunya tiba-tiba juga. Nggak berasa? Nggak berasa. Ada siapa aja sih Om? Aku kasih bocoran Ada dong. Alicia Keys, Alicia Keys. ada Keisha, ada Pitbull, ada All Time Low. Ih ngantri ya. Ngantri, Aku tuh alhamdulillah. suka banget sekarang di Indonesia itu udah banyak artis-artis keren-keren yang konser di sini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ya. Keren. Benar. Aku suka banget. Berarti aku nanti itu ya kursi Tiket paling gratis? depan ya. Oh. Kita nodong, nggak boleh ya. Gini aja, kalau nggak nanti kalau misalnya di Alicia Keys perlu MC, nggak ya Tante ya. Kalau di sini nggak pakai MC ya. Tante kalau misalnya pas lagi sahur gitu, biasanya Tante ikut nyiapin juga. Iya, yuk temenin. Nemenin ya? Nemenin. Om Adri sukanya apa sih kalau sahur yang paling selalu harus ada? Pokoknya nggak boleh kering-kering, mesti ada sausnya. Masih ada sausnya? Nah, jadi Sayur harus juga. kangkung aja bilangnya kangkung semur. Oh karena ada itunya, jadi ada airnya sausnya, dikit, ya. jadi basah gitu ya. Oke, kalau buka puasa ada yang selalu diminta nggak? Misalnya Selalu harus ada belewah. ini. Belewah Harus ada. sama kolak pisang. Sama kolak. Kalau Om ada nggak masakan atau apa dari Tante Krisya yang paling Om suka? Oh, masakan Favorit? yang buatan dia? Ah. Air putih. Jangan buka kartu dong. Ya kan jujur kan habis lebaran mesti Disiapin air putih. Oh serius, Tante masak nggak? Dulu waktu baru nikah sih berusaha ya bikin kue ini. Terus dia bilang enakan masakan mami saya. Nggak apa-apa Tante, aku juga cuma bisa oseng-oseng doang. Cuma bisa oseng-oseng sama roti bakar buat Rajata, itu aja. Ingat nggak Om masakan pertama yang pernah dibikin sama Tante? apa tuh namanya puding apa Ingat tuh namanya Karamel karamel puding. puding. Oh ibu kan juga suka bikin itu, enak dong. Enak. Oke, Lebaran tradisi di sini tuh biasa ngapain aja? Pasti ngumpul di sini selalu, terus kalau kita dulu kan aku waktu kecil ngidur ke rumah keluarga atau apa. Kalau di keluarga ini gimana? Ya kita pasti kumpul dulu, habis itu ke rumah ibu karena ibu tinggal sendiri kan. Dan udah kita kumpul di rumah ibu karena kebetulan ibu saya itu tertua. Jadi semuanya pada ngumpul. Oh dari seluruh keluarga pada yang ngumpul ada. semua di Oke. situ. Jadi rame ya. Rame di situ. Tapi yang paling seneng ngumpul. Susah sih kita ngumpul karena anak-anak pada sibuk, semua Iya, pada sibuk. benar. Nah pada waktu lebaran itu ya tempat kita ngumpul semuanya. Nah biasanya memang kalau misalnya pas nggak Lebaran, dalam seminggu itu di hari-hari biasa, anak-anak pada ngumpul di sini nggak kan? Udah Oh kalau di rumah saya ya tradisi? seminggu sekali. Pasti ada. ya. Seminggu sekali saya insist. Harus. Apalagi ada cucu ya? Iya. Oh Ada cucu setiap hari. Oh di sini ya? Dibawa ke kantor. Oh, Di yang samping bener. kamar kerja saya itu ada kamar tidur cucu. oh sampai ada Jadi, dibikin gitu. Iya, jadi cucu ya dari pagi saya jemput, ikut ke kantor, kadang-kadang saya tidurin pakai gendongan, pakai kain. Oh lucu banget. Terus pulang sama-sama lagi sama cucu, karena ibunya kerja di saya. Oh gitu, iya. Jadi manggilnya apa? Eyang atau opa? Eyang. Eyang sama ke tante Oma.
Oh, aku Dia pikir keturunan Belanda, ini orang Jawa, jadi iya, eyang iya, sama iya, Oma. betul. aku pikir kalau misalnya om rock and roll itu nggak gendong-gendong cucu pakai kain gitu. Justru itu enak. Berat loh, sekarang udah berat banget, makanya pakai Udah berat kain. ya. Kita kalau di media-media kan ngelihatnya Om Adri kan lagi nyiapin konser atau apa gitu ya dengan pakaian hitam-hitam atau apa, ternyata ada gendong bayi juga gitu ya. Jadi Om pinter banget nih Hah? ngurusin cucu. Oh ya, Heeh. ganti popok juga. Iya, Ganti popok, ganti popok, tidur kasih bisa tidur di makan. sini 2-3 jam di game. Berarti ke anak-anak dulu juga gitu tante. Enggak. Oh karena Orang-orang bilang kan ke cucu tuh orang makin lebih apa ya, gimana ya? oh ke cucu lebih perhatiannya lebih iya, gede. iya. Emang kalau sama anak-anak nggak gantiin popoknya? Dulu Gantiin Gantiin nggak sih? sekali-sekali. Sekali-sekali ada. Tapi kalau ke cucu lebih ini gitu ya. Iya, sampai lengket Oke, kalau banget. aku tanya, kalau sehari nggak ketemu sama Tante Krisya atau sama cucu, namanya siapa Om? Abrial. 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 Lebih kangen sama cucu? Cucu. Oh langsung dijawab. Om, mau mikir dulu aja nggak apa-apa. Aku kasih kesempatan mikir Basa-basi dulu. gitu ya? Iya, Ya. basa-basi dulu ya Tante. Ya, beda Coba. dikit lah, beda dikit lah. Jangan-jangan cucunya baru umur berapa tahun nanti udah dikasih gini, pegang HP ya, biar eyangnya bisa langsung gitu. Jadi kalau misalnya sehari nggak ketemu pasti Oh udah, apalagi kalau besan saya datang ketemu sama cucu saya, oh ada yang cemburu, ini cemburu. Dipinjam. Bikin alasan apa? Aduh jangan dong, nanti dia pilek, nanti nggak ada ngurusin gitu. Bikin alasan supaya cucunya tetap di tetap di gitu ya. Berarti ini namanya EP, eyang posesif. posesif banget. Ah, Iya posesif benar banget. posesif. Nah, tapi kalau sebagai pacar dulu posesif juga nggak Tante? waktu pacar iya. Waktu pacar iya. Waktu menikah juga 20 tahun permulaan posesif. Tapi biasanya kalau posesif itu berarti romantis. Kalau nggak posesif kan berarti cuek. Berarti romantis juga dong Tante, romantis nggak? Sayang itu kurang. Oh kenapa cukup? Kenapa jadi cekuk? Posesif iya, romantisnya enggak. Masa posesifnya romantis? Enggak. Hal yang paling romantis yang pernah Om Adi lakukan? Oh, waktu pacaran paling ya. Iya apa? Pernah ngapain? Itu kan saya suka bunga. Heeh. Waktu itu kita jalan-jalan ke puncak tuh saya bilang, itu lihat ada bunga dia ini keluar dari mobil dia petikin. Ada satu lagi loh, ada satu lagi. Berapa puluh tahun yang lalu saya masih kuat kan. Sekarang Baru saya nikah Sekarang pun masih gagah. Ya, pernah saya angkat dia dari tingkat 1 Ini sampai berapa tahun lalu? Ya, jadi 34 abis kawin tahun baru kawin. Oke. Jadi angkat dia dari tingkat 1 sampai tingkat 6 rumah sakit Pertamina. Saya ngetes dia cinta Kak. Aduh, liftnya nggak jalan. Gendong dong. Oh, gitu? Gendong beneran. Iya, abis tantenya juga kecil. Coba kalau gendong aku. Mungkin sampai setengah anak tangan udah Zar, turun Zar. Itu Oh sekarang hal- suruh gendong, alah lu males. udah deket-deket aja deh, jangan jauh-jauh. Barusan disuruh Jangan jauh-jauhan. jauh-jauh, sekarang deket aja deh biar romantismenya terasa. Kita kan lagi sayang-sayangan, itu tanda cinta. Nah, banyak yang tahu bahwa Tante Krisya dan Om Adri ini kan punya beda keyakinan ya. Beda keyakinan. Nah, sekarang itu di luar sana tuh beda keyakinan banyak jadi konflik. Tapi di keluarga ini kita lihat sampai sekarang nikah sudah 34 tahun dan semua keluarga sudah bisa pastinya bisa menerima. Itu ngajarin apa namanya? Jadi toleransinya itu bagaimana? Waktu dari awal susah enggak atau dari awal sudah berjalan apa adanya? Dari awal udah gampang. Udah gampang. Nggak pernah kita permasalahkan perbedaannya. Saling respect ya. Respect ya. Kita ada 3 agama loh. Hah? Menantu saya Hindu Bali. Hindu Bali. Oh, oke. Jadi dalam keluarga ya emang kita ada 3 Emang agama berbagai yang macam. Jadi sebetulnya toleransi itu waktu anak-anak kecil perlu diajarkan ke mereka atau mereka juga sudah pada akhirnya ngerti mereka dan melihat, belajar? kita Melihat tidak aja. mengajarkan, tapi mereka ngelihat Dari- bahwa kita tuh tidak memasalahkan agama. Jadi kita 34 tahun itu saling menghormati lah. Saya nggak pernah bilang, agama saya lebih bagus daripada sama kamu atau kamu punya harga lebih bagus daripada saya. Iya. Tapi contoh yang paling baik adalah ketika mereka melihat bagaimana kita menghormati satu sama lain. Berperilaku satu sama lain Persis. tetap ya. Dan Jadi- setiap hari besar juga pastinya dirayakan bersama-sama ya. Oh iya. Jadi Kan kalau gitu di sini aja kalau kita ada pengajian, dia ada kebaktian hampir setiap minggu di sini Iya. di rumah ini. Kita kalau juga ada pengajian di sini, kalau malam juga, kalau Natal juga ada pohon Natal. Dan itulah kita nggak pernah berargu mengenai agama. Iya. Jadi semua kita jalankan. Iya. Saya kalau pagi sholat subuh jam 5 pagi,
Saya bangun, dia juga bangun, dia berdoa di tempat tidur. Jadi kita berdua, yang satu sholat subuh, yang satu berdoa gitu. Oh, Jadi cantik banget. ya itulah yang kita lakukan gitu kan. Ya, ini yang saya maaf saya nggak ngajarin, tapi ini adalah apa yang saya lakukan setiap hari ya, dari hari-hari gitu. Tapi itu kuncinya berarti memang harus saling respect aja. Benar. Harus saling mengerti dan benar. tidak saling menjelek-jelekan. Dan yang penting menjalankan semua kepercayaan dijalankan sebaik mungkin, tidak merugikan satu sama lain. Sebetulnya benar, itu ya. benar. Oke, dan kita udah bicara tentang romantisme, tentang toleransi, beda keyakinan. Dan Om Adri ini juga katanya kreatif sekali. Katanya, aduh, ini sebetulnya kode ya kata-kata saya berikutnya. Gini dong, kalau jadi laki ini tulis-tulis puisi gitu, buat pasangan hidupnya gitu. Ini ditulis kapan nih puisi ini Tante? Kira-kira tahun 95. Tahun 95. Dalam rangka apa? Ulang tahun atau apa? Enggak ada rangka. Nggak ada rangka apa-apa. Enggak. Kok bisa Om tiba-tiba bangun terus pengen nulis aja gitu? Iya, lagi pengen aja. Atau tiba-tiba melihat Tante hari itu yang, wow, dia kece banget pagi hari ini. Aku akan menulis. Diawali dengan adakah bunga mawar kan berkembang. Tapi kayaknya kalau aku yang baca nggak afdol ya. Ya, oke, jadi Om Adri aja yang baca ya. Mesti pakai kacamata nih. Nggak masalah Om. Pakai Udah kacamata punya itu cucu jadi panjang banget kan. nggak apa-apa, sedikit aja. Nggak usah sampai terakhir. Tapi ini, cantik banget. Oke, sedikit aja boleh. Yang baik itu pertamanya aja, paragraf yang pertama. Oke. Teruntuk kekasih tercinta. Adakah bunga mawar kan berkembang tanpa kehangatan sinar sang surya? Adakah burung kan riang berkicau tanpa kesejukan sinar mentari pagi? Adakah alam kan terbentang subur tanpa lembutnya sentuhan sinar matahari? Adakah kehidupan di dunia tanpa kehadiran raja sang sumber cahaya? Wahai sang pencipta, bla 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 bla. Bawahnya, paling bawahnya. Yang paling bawahnya tuh ada note-nya gitu, yang paling bawah sekali. nggak bisa. Krisya terkasih, aku cinta padamu. Allah adalah saksinya. Udah lama nih nggak dengar rontok jadinya nih. Ini pada hari Valentine tanggal 14. Oh, hari Valentine, hari kasih sayang ya. Aduh, manis sekali. Aku sekarang mau tanya, terakhir berbuat suatu kesalahan, nggak usah kesalahan yang serius-serius amat ya, yang kesalahan yang ya nggak disengaja gitu ya. Kemarin-kemarin ini sempat ada nggak Tante? Kesalahan pertama kali waktu habis kawin saya ngaku kesalahan sih. Apa tuh? Hah? Apa? Begitu kita tanda tanganin apa namanya? Catatan sipil. Catatan sipil kontrak nih kawin nih. Kontrak kawin? Begitu tanda tangan kontrak, kalau ngeliat di fotonya waktu kita tanda tangan catatan sipil, dia lagi Lagi judes mukanya. judes mukanya. Padahal di tempat banyak orang kita. Kenapa? Karena saya baru ketahuan umur saya lebih muda daripada dia. Sebelumnya saya bilang saya umurnya lebih tua. Begitu catatan sipil, begitu saya ada tanggalnya tuh. Dia tanda tangan, begitu habis tanda tangan baru lihat angkanya. Udah dia tanda tangan. Kamu lahir. Dia lebih muda, saya lebih muda 2 minggu daripada dia. Oke, oh 2 minggu aja. Tapi saya ngakunya lebih muda, lebih tua setahun. Lebih tua. Oh. Jadi Terus dia itu, Tante? Januari, dia ngakunya Januari 53. Saya kan Desember. Jadi oh ya beda 11 bulan. Oke. Ternyata waktu itu Januari 54. Waduh. Ini dia lebih tua. Kan Jadi saya itu kesel. Ya udah tanda tangan. Kontrak udah tanda tangan. Soalnya kan ini, kita kan takut kalau perempuan katanya kalau melahirkan jadi cepet tua kan gitu. Jadi saya, aduh nanti saya jadi tua. Terus itu Tuhan baik ya. Waktu saya mau punya anak, udah berapa 2 tahun menikah, terus dia mulai botak. Biarin, gue nggak cariin hair tonicnya. Pokoknya tiap pagi gue cuma mau kasih pasta gigi aja. Gue nggak mau siapin yang lain-lain untuk kecantikan, untuk kegantengan gitu ya. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Nanti anak-anak pada kesini kan? Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan. Oke Om, Tante sekarang kita ngomongin soal kerjaan ya. Java Musik Indo ini sudah ada di Indonesia 20 tahun ya? Ya, 94. tahun depan kita akan ulang tahun 20 tahun. Oh, tahun Jadi, depan 19. ulang tahun 20 tahun.
Jadi orang nih sebetulnya kan ngelihatnya kalau bisnis ini ya jadi promotor manggil artis-artis dari luar negeri itu menyenangkan. Seru ya ketemu ini, tapi pasti ribet kan sebetulnya. Seru sih ya. Seru sih seru pasti udah ya pasti, kita bisa duduk ngobrol begini sama artis yang biasa orang cuma nonton di televisi aja kan ya. Tapi ribet ya karena persiapannya itu memang kadang-kadang sangat meribetkan. Mereka kan profesional. Iya. Jadi kebutuhan mereka juga bukannya tanpa alasan. Seperti contohnya sekarang saya mau menghadapi Alicia Keys, sekarang saya lagi kewalahan. Apa dia sih minta satu piano MIDI gitu ya, yang sama satu di ruang gantinya dia, satu di kamar tidurnya dia, dan satu di panggung. Dan tiga-tiganya tipe piano itu nggak ada di Indonesia. Nah, loh, terus di jadi Singapura gimana? juga nggak ada. Jadi didatangkan dari? Belum tahu. Dan dia tanpa piano itu nggak mau main. Oh gitu. Nah itu kan masalah yang orang lain nggak tahu kan gitu. Iya. Untuk kita kalau kita datangkan itu biaya lagi gitu. Tapi Iya. ya pokoknya nanti kita. Iya, aku suka denger tuh, kita kalau suka baca ya di majalah-majalah kan artis ini suka pengen ruangan harus ini atau apa, ada minuman makanan harus ini. Dan mereka pasti selalu mampir ke sini ya. Aku tuh suka lihat kayaknya mereka suka ngumpul-ngumpul di sini juga gitu. Di sini. Dulu awalnya awalnya tuh biasanya abis konser after party seru kita selalu gitu ya, bikin ngumpul. di rumah, kita ada party di mana di pool Di ya. pool di kolam renang. Tapi lama-lama fans sudah pada tahu gitu ya. Jadi sempat ngebludak juga nggak mereka di luar? Bisa masuk. Iya, nggak di bisa luar. Masuk, Sempat rame gitu. Sempat rame, ada beberapa yang datang gitu. Lama-lama ya mendingan kita stop aja. Oke. Om, kalau ketemu artis-artis luar sudah sering ya. Mendatangkan mereka sudah sering juga. Seberapa kenal Om Adrian dengan artis-artis di Indonesia atau musisi-musisi di Indonesia? Artis Terutama yang Indonesia? baru-baru. Iya. Artis Indonesia? Sekarang kan banyak banget dan cepet banget tiap bulan ada yang baru ya Tante ya? Banget, sangat banyak. Seberapa kenal? Oh, itu modusnya ya? Ya bukan. Tiba-tiba cekukan. Ada lah yang kalau artis yang lama-lama banyak yang tahu. Kita sekarang main game ya. Mungkin kenal sama musisi-musisi yang kita kasih lihat di sini. Kalau Anda tidak tahu namanya, silakan lambaikan tangan ke kamera dan minta bantuan siapa yang ada di sini. Yang pertama ini siapa? Dulholik. Mungkin itu nama lambaikan tangan. Itu mungkin nama sebelum kondangnya. Tante tahu nggak? Enggak. Calvin Jeremy, ya. Ini yang pertama. Siapa tuh? Oh itu tahu tuh, tapi Tapi nggak tahu namanya. Ini sering lihat pasti. suka di TV. Ini heboh banget. Ya nih. Nih. Pernah jadi tamu dia. Betul. Saya nonton Om tuh. nonton juga. Dia main gitar. Om heboh Iya. banget. Siapa? Ini katanya dia main sama kakak-kakaknya sekarang bisa disebut The Jonas Brother of Iya. Indonesia. Bisa disebut Abdul siapa gitu? Abdul nggak ada Abdulnya. Tapi saya Om. nonton waktu itu. Oh nggak ada Abdulnya namanya. Jonas. Hah? Bukan Jono. orang Itu mah Indonesia yang dia nonton pakai dari- gitar. Itu luar dari Amerika. Mika Angelo. Itulah maksudnya. Ya. Iya, bukan Mahmud Angelo ya Om ya. Oh ini tahu juga nih. Ini tahu dong Fat Iya. pasti. Iya. Masa Om? Ya tahu. Saya nonton. Ya saya nonton. Iya, Waktu semuanya dia Om menang nonton. itu. Iya. Cantik Saya dia. Heboh banget. Iya, nih, Om. iya, saya nonton. Lupa. Ayo, Gue Om. ingetan gue. Biasanya gak lupa. Itulah. Fatil Hampir. Pak? nggak tahu Fatil. Bisa Fatin. Fatin ya dekat. Iya, heeh. Ini tahu pasti, ini idola banyak orang banget. Om boleh minta bantuan loh. Ya, minta bantuan. Siapa? Sini. Minta bantuan siapa? Adrian. Adrian, silakan masuk ke sini Adrian. Masuk. Hai. Selamat Lebaran Adrian. Oke. Silakan. Adrian bisa bantu nggak? Adrian ini kan masih muda. Kalau tadi ngelihat papanya rada-rada karena ya udah banyak banget musisi yang dikenal. Untuk ngedatengin musisi udah banyak banget, jadi bingung bukan generasinya. Ayo dong, tahu nggak? Tapi udah pernah lihat belum? Kayaknya pernah lihat, tapi lupa Iya. namanya. Maudi Ayunda. Oh iya. Nah, maksudnya. iya itu. Ternyata Like Father, like son. Jadi ini musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi baru-baru yang bisa dibilang ini mereka sedang digandrungi oleh anak-anak ABG seusia aku. Gitu. Jadi kalau misalnya om-om dan tante-tante mungkin sedikit lupa namanya, nggak masalah karena susi kita. Ya, susi kita ya. Kita kan beda berapa hari. Oke.
Iya, Ngaku-ngaku. Oke, Adrian, jadi ini kerja bareng Papa juga ya? Iya. Kalau jadi sebagai apa kalau di Java Musik Indo-nya? Sebenarnya kalau aku di general ya, bantuin Krisi sebagai promosi, Oke. produksi juga, mainnya sih di produksi. Tapi kalau misalnya lagi waktu udah bagian produksi udah selesai, aku bantuin Krisi juga di bagian sponsorship segala-segala. Jadi all around ya? Iya. All around. Jadi Ngirit. susah ngirit Serabutan. ngirit. Istilahnya Susah nggak serabutan. kerja? Hah? Serabutan. Iya. Yang penting kan bisa mengerjakan banyak, jadi kita belajar banyak dari semua departemen, Betul. ya kan? Tapi ini terus terang aja ya. Ribet Iya, nggak? betul. Sebelum ditanya, udah jawab. Ribet. Ribet. Kalau ribet enggak. Tapi maksudnya sport jantung nggak? Iya, makanya kan sebelum nanya udah aku jawab. Udah gitu. Iya. Oh, iya. Jantung. Galak. Enggak, sebenarnya kalau galak enggak. Galak kan galak ya emang harus lah. Kita soalnya Papa juga menteri kita anak-anak ada beberapa saya Krisi Melani juga di Java. Papa nge-treat kita bukan sebagai anak, sebagai karyawan. Jadi Lebih profesional. profesional. Oke. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya Papa marahin kita sebagai karyawan, bukan sebagai anak gitu. Which is ya bagus juga buat kita. Gitu. Waktu kecil Adrian ini kayak gimana sih Om dia? Waktu waktu kecil bandel atau termasuk anak manis? Anak manja, sebenarnya salah. Manja? Dan saudara kita karena kita yang manjain. Gitu. Manja banget. Iya ya, Yang karena kecil, gitu. yang paling kecil ya, iya. Benar, tapi kalau punya anak emang susah, serba susah. Aku punya anak satu manjain banget, sekarang baru berasa nih gue terlalu manjain gitu ya. Iya, benar. Dalam hal gimana? Oh, dulu tuh dia lebih dekat sama suster. Susternya tuh badannya gede banget. Dan yang ini basah banget. Dan dia selalu bisa tidurnya kalau di samping situ. Iya. Benar, Adrian. Makanya nyesel kasih suster, saya bilang sama Krisi sekarang nggak pakai suster ya. Om, oke, kita akan bermain menirukan artis luar ya. Udah banyak sekali artis-artis yang diundang ke Indonesia. Tolong tirukan ini gaya-gayanya mereka seperti apa. Boleh pakai nyanyi, boleh pakai gerakan. Nanti dinilai ya. Adrian nilai ya. Oke nggak? Oke nggak nih? Kadang-kadang kan kalau Raja kan ngeliat saya di TV atau apa gini, ibu aneh banget sih, ibu tuh weird banget. Dia nggak pernah ada rasa bangga sama aku gitu ya. Apapun yang aku lakukan. Oh masa? Bangga mah. Iya, keren loh. Semua orang ngelihat pasangan mereka berdua ini cool banget. Rock and roll katanya. Menurut kamu gitu nggak? Iya. Ya udah oke. Sekarang kamu lihat kalau Om Adri menirukan ini kita semua tahu ya, Bruno Mars ya. Bisa nggak? Itu tukang coba tolong. Waktu saya pertama kali ketemu dia. Kenapa? Tukang cat dari mana? Ya mana? Mukanya? Iya. Bukan saya bukan kayak tukang tembak. Enggak dong, sama sekali. Coba Om, bisa nggak tiruin? Nih aku kasih tau ya. Lagunya coba. Gayanya aja Om, gaya. Oke, bagus. Nah, ini nih. Ayo. Oh udah, oke. Ini ada kacamata. Kacamata. Iya, ada kacamatanya Om nih. 1, 2, 3. Hampir sama ya. Oke. Enggak, keren. Kalau menurut Adrian, yang paling konser yang pernah diadakan oleh Java Musik Indo dan yang paling ribet banget apa selama ini? Ada nggak? Sarukan. Dia ribet, kenapa ribetnya? Karena dari sisi produksinya banyak banget. Terus dari orangnya juga kayaknya superstar banget, jadi kayak datang kita misalnya biasa kita kan di Java jam segini udah buka pintu supaya orang-orang nggak ngantre. Iya, Ngantri nggak sampah. digudang di luar gitu ya. Tiba-tiba dia baru datang jam 6. Oh ya saya mau beli resik dulu. Ya gitu-gitulah. Oh, Dan dia, semua orang-orang. timnya dia, dansa mereka tuh rehearsalnya 1 malam. Cuma Oh, Dari malam sampai besoknya lagi. besoknya lagi masih. Di situ terus. Oh gitu. Digojlok sama Oh di si Sarukan. sama dianya juga sih. Dianya enggak? Oh, Dancernya enggak. dancernya. Tante ini wangi apa sih? Tante nyiapin apa sih? Ya biasa makanan lebaran, opor,
Oh ya? Boleh aku intip ya? Ngintip aja loh, tapi kalau diajak makan aku nggak salah sih. Pas sih. Oke, asiknya kita makan, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita nanti mesti ngobrol-ngobrol sama anggota keluarga yang lain. Tetap bisa rasakan. Oke, yuk. Ya inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh saya sebetulnya ya, acara makan siang di rumah orang, selalu itu. Ini dalam rangka masih merayakan Lebaran. Sekarang saya diundang. Sebenarnya saya nggak terlalu diundang-undang amat. Saya mengundang diri sendiri ke sini sebetulnya. Alhamdulillah dibukain pintu. Terima kasih ya Om dan Tante. Dan sekarang waktunya makan siang. Ini makanannya banyak banget. Ada apa aja? Ada opor. Ada opor. Ini ketupat biasa. Ketupatnya seperti biasa, oke. Dan di situ ada yang lain-lainnya. Iya, rendang. Aku mau nanya siapa aja boleh jawab ya. Yang jawab dapat bonus opor. Siapa yang paling rajin ngebantuin persiapan kalau lagi Lebaran? Pembantu. Oke, Kristi dapat apa? Yang paling duluan datang? Saya. Iya, kamu di sini ya. Paling terakhir bangun. Abriel, kamu siapa Cici. yang paling datang duluan? Kamu nginep di sini enggak? Nggak tahu katanya. Mama sama tante-tante ini. Yang paling telat datang siapa Om? Ada nggak? Yang telat bangun. Yang telat Om? Oh, Telat bangun. telat datang. Enggak datang sholat Id. Yang paling telat datang ke sini. Yang punya anak, yang punya bayi, biasanya Mei punya bayi. Punya bayi ya, karena lagi siap. alasan. Ada alasan. Abriel salahin. Apa? Abre, ibu bapaknya masih buka bantal juga. Ini gara-gara anak nih. Oke, aku sekarang mau nanya nih. Melanie kan kemarin baru datang dari Italia, Eropa. Ya. Kemana aja kemarin? Kalau kita sendiri sih kita ke Paris, ke Italia, ke Amsterdam, ke Kerkrade terakhirnya. Oke, kalau lain kali kalau perlu asisten untuk bawa-bawa Nggak sesuatu, mahal. Belanjanya banyak asal gitu. iya nggak apa-apa. Aku cuma belajar kecil di pasar-pasar lot Oh, juga iya. nggak masalah. Kan tadi katanya ke pasar-pasar lot. Kemarin tapi ceritain dong tentang itu yang Field Commander Marching Band itu. It's basically itu kayak timnasnya Indonesia gitu, kayak timnas yang udah sering ikut kejuaraan luar negeri dan mereka kali ini mau pengen ngajak musisi untuk bergabung gitu, dan itu selama di audisi terus akhirnya yang pilih udah 4 bulan pelatihan dari seluruh Indonesia datang 3 minggu se-Indonesia latihan konstan kita di komplek Abri gitu. Udah berangkat. Udah berangkat. Terus di sana Lepasin apa aja. yang terjadi? Sampai Keseruan-keseruan sana gimana? seru sih karena kita berpikir pada saat kita latihan sendiri kan kayaknya udah bagus ya. Aha. Begitu ketemu sana orangnya lebih gede-gede, semua pakai tank top, celana pendek, sementara kita pakai kaos, singlet, jaket, sweater, Semuanya kayak dipakai. ginian, gitu kan. Di sana kita biasa makan nasi, di sini kita makan di jatah, di sana pagi makan roti, siang makan roti, malam makan roti. Roti lagi. Buat dia kan kayaknya ini kan banyak mau ngasih lo roti dong, tapi kan bukan nasi. Kurang ya? Banget. Ya, jadi it is fun sih, emang beda pada saat kita udah oke latihan di sini dan ternyata harus tanding secara internasional lawan hampir 300 negara di sana. Gitu. Yang paling keren dari mana tuh kemarin? Eropa terutama Eropa Timur ya, Eropa Timur gitu tuh kayaknya emang udah terlatih, kayaknya dari kecil sampai gede sampai tua kerjanya cuma main simbal aja. Dari lahir dari lahir kan anak kecil. Loh, kemana? Lupa. Udah kita nelfon. Oke. Dari kecil lahir dia udah Dan gitu kali ya. udah kan emang gede-gede. Gede-gede. Tapi kemarin tinggal di Indonesia gimana dong? Mereka oke dong. Seru, kita ada dapat 1 perunggu 1 perak. Fun. Nggak percaya sih pas 5 itu sebenarnya. Pas 5 itu tim Jerman nggak gitu kayaknya nggak boleh. Nggak, tapi kamu sama tim Jerman sepantaran dong. Aku pasti. aja kecil, bayangin aku aja jadi Oh, kecil. gimana gue dong di situ. Nah, itu dah. Oke, jadi Melanie ini paling tua ya? paling anak pertama. Paling anak pertama, paling dewasa. Lebih enak bahasanya. Bener nggak? Dewasa nggak dia? Paling sebagai kakak gimana sebagai kakak? Main lah. Hah? Cerewet nggak? Sangat. Cerewet banget. Cerewet. Ada jam-jamnya deh. Hah? Makanya cerewetnya selalu terasa apa cerewet dia cerita aja gitu? Kayak gitu tuh. Oh kayak gini. Hah? Cuman Abriel yang ngerti. Cuman Tapi Dia dia lagi bling. gue punya bahasa dari gue kecil, gue nyebutnya itu bahasa gibling. bahasa gibling. Kayak gimana?
Karena dia suka aja. Suka saya ngomong. Oh, terus mereka bisa berkomunikasi. Iya. Yang lain susah. Sebagai kakak ipar rasanya nggak? Hah? Lumayan. Daripada gue dipalakin nanti dibully gitu. Tangga juga. Tapi waktu awal misalnya awal kamu sama Kristi gitu, awalnya dia sempat biasanya kan kalau aku sih sebagai kakak aku manis banget. Jadi aku memang gak pernah. Cuma kan kita sering denger ya cerita tentang kita kakaknya rese banget sih ngeliatin gue atau gimana gitu. Sempat ada gitu-gitu nggak? Melanie cool banget sama hari kenalan cool. Langsung asik. Enggak juga. Cool, jadi bener-bener mau gini. Aku orangnya gitu. Kalau mau ngomong-ngomong, kalau enggak gitu kan. wibawanya dikeluarin. Sekarang semuanya boleh share yang ada di meja ini sebelum kita share opor ya. Masih mau makan nggak sih? Mau nanti mendadak nggak terlalu lapar. Kasih tahu satu fakta atau 2, 3 juga boleh tentang Melanie yang mungkin orang-orang nggak tahu. Kalau aku baru tahunya, maaf-maafan loh ini lebaran. oh enggak, faktanya nggak usah yang ngejelek-jelekin atau gimana, satu fakta ikut be something nice. Kalau kita kan taunya sahabat Melanie dan aku lewat Twitter gitu ya, suka mejeng dengan kaos, dengan rok-rok, dengan topi tas atau apa gitu, atau dengan kata-kata di Twitter. Ada fakta-fakta tentang Melanie yang mungkin orang lain nggak tahu dan menurut kamu kayaknya harus tahu, yang bagus juga. Nyam. Good side-nya dia hemat air. Ini lagi mau coba bikin ke situ tapi. Serius dia jarang mandi. Hemat air. Oke, hemat air. Tapi cuma jarang mandi apa jarang minum juga? Nah karena gue pengen banyak minum, gue ngurangin mandi. Oke. Nah, kayaknya Dana dari tadi pengen ngomong sesuatu. Nggak masalah, di-share. Soalnya mukanya begini. Ayo Dania, keluarkan aja mumpung. Surprise juga deh. Oh, kamu nggak tahu deh. Hemat air. Enggak, tapi jelas Melanie yang kayak kaget dia sayang pura-pura. Penyu. Oh, penyu. Dia ada passion untuk ke penyu. Bukan cuma Pelestarian penyu. Bukan cuma pelestarian penyu yang di Bali ya, tapi Uh-huh. humanismenya, sosial juga oke banget. Oh iya, itu bagus. Oke. Makanya dia nggak mau ngabisin air. Iya kan. Takut penyunya kekeringan. Kan dia nggak mandi di laut juga ya. Seperti gimana contohnya kepedulian dia terhadap penyu? Nggak dipiara dong. Nggak boleh. Iya, Nggak boleh. Oke, sorry. Itu udah kasih lihat satu kepeduliannya contoh. Sebenarnya penangkaran sementara dari telur-telur penyu kita mencoba melestarikan. Iya, Dan aku pengen anak kecil pertama yang di keluarga ini kan Abriel kan. Iya. Jadi aku pengen banget mulai memperkenalkan dia bukan kayak anak sekarang yang mau gadget sama apapun. Aku pengen lo injak tanah bisa, lo mesti kenal alam. Jangan banyak anak sekarang tuh yang kena tanah, cici kok alergi tanah ada kayak sekarang. Alergi tanah ada ibu-ibu ngomong gitu. Jadi aku pengen ayo nyebur ke laut, ayo lo kenalin alam, lo Diajak? kenalin apapun. Iya, diajak. Perkenalkan. Seneng nggak? Dia sempat ngeliat penyunya. Pertama sempat tapi ya udah seneng akhirnya. Akhirnya senang ya. Di itu biasanya kan kalau tengah malam ya penyu itu Datang ya tengah malam. bertelurnya. Tapi kita ngelepasin waktu itu kan kalau ya kita biasanya begitu dia menetas dalam 24 jam kita balikin ke air. Jadi waktu itu aku minta tolong Abriel yang buat dibalikin mereka ke air. Oh, lucunya. Senang sih dia. Abriel. Udah kita step with the good ones ya, makan. Kalau sebagai anak gimana Om? Boleh cerita nggak? Sebagai anak dia itu adil dipakein rok. Oh iya. Dari sifat apa dari apa? Dari semuanya nih? kayaknya. Oh ya? Dari sifat karakter. Dari karakter, dari cara kerja. Oh ya? Jadi bapaknya banget lah. Berarti kalau kerja gampang dong karena bapaknya banget. Enggak, justru tabrakan. Oh justru karena terlalu sama. Ada menit-menit tertentu sampai batas tertentu gitu. Kalau ininya sama, terlalu sama kan kadang Nggak bisa. nggak bisa. Oh ya, bapaknya banget pakai rok. Coba kalau sekarang kamu pakai kope ya. Kalau menurut tante gimana? Dia dibanding semuanya yang paling badung di sini siapa sih? Dia. Makasih ya. Waktu kecil ya, paling bikin masalah. Apa yang dia lakukan? Manjat pohon, mecahin apa jendela? Pokoknya paling sering dipanggil deh saya sebagai orang tua, Oh ya? kepala sekolah. Oh iya, di sekolah. Dari mulai SD, Dari mulai SD. TK, dari play school. Oh iya, biasanya dipanggil karena apa aja? Kalau SD apa? SD apa ya?
Paul TK justru enggak, dia kreatif banget. Pokoknya selalu mesti segala kegiatan dia ikuti. Waktu itu ada kegiatan kekurangan tari apa Manado, Maengket kekurangan laki. Dia mau jadi. Yang naik panggung. Yang menawarkan diri gitu. Aku. Suka angklung. Aku ini masih tampil. Wajib tampil sekali. Iya, tapi itu berarti nggak baik. Iya. Maksudnya dia aktif Iya, banget dia aktif ya. Oke, kalau Kristi kayak gimana? Kristi Kalem ya? kalem, paling nurut, Ibu Kartini, dia kan lahir pada paling Udah satu nurut, April. Oke. Jadi sering kondean ya? paling nggak suka, Dipanggil di paling keluarga, dipanggil sama nenek Putri Solo ya, Putri Solo. Oh ya? Wah, gitu. Pemalu nggak? kerjanya justru dealing sama sponsor dia. Paling oke. Ya, Oke. dia sponsor dia Pemalu. suka ya macam-macam sama dia dan juga suka dealing sama artis. Waktu pertama kali tanda tangan kontrak itu saya yang tanda tangan, habis itu yang lanjutin dia. Follow up-nya. Oke. Nggak mudah. Bemper. Sering ini nggak kalau misalnya dia melakukan suatu kenakalan waktu kecil, Ro, ini ntar bilangnya gini-gini. Dia dulu percaya kalau enggak deh. Gimana? Dia malah gue. Hah? Dia malah aku. Malah? Malah duit. Enggak, dan aku keluar kejadian kalau nggak tahu. keluarga. Kamu kan dulu tahu Google Five kan? Iya, aku belum lahir apa udah? Aku tuh seandrinya. Terus dia ada suara di balik tempat tidur. Aku Google Pay. Dan dia percaya. Aku minta duit dong, taruh duit. Dia percaya. Dengan tolong gue kasih duit. Umur berapa? Terus quite a while gitu dia percaya bahwa gue adalah Google Pay. Habis itu aku Google Pay, aku minta uang dong. Dikasih berapa? Ya pokoknya dikasih mau berapa kayak gak ingat. Tapi dia percaya kalau gue tuh Google Pay. Iya, Gabriel. Umur berapa kejadian ini? Lagian Google Pay ngomong bahasa Jepang gitu loh. Ya, tapi kamu umur berapa? Kamu umur berapa? SD gitu deh. Kamu udah SD. Bang Bulus tuh SD ya berarti. Iya. SD awal lah ya. Oh my god, berarti tuh kan pemirsa bukan cuma aku aja yang suka Malak. apa namanya malakin adik aku. Suka malakin kamu juga nggak? Siapa? Nggak mungkin aku dong. Melanie. Nggak pernah? Kayaknya kamu paling adem ya di keluarga ini ya. Oh iya. Semuanya manis. Kalau Gusti suka dipalakin nggak sama istri? 3 bulan. Tapi nggak pakai gini kan? Aku dodol. Kabur. Bawel nggak? Apa seperti Daniel bilang dia cool? Ya kalau TV dekat dinyalain, remote-nya dihilangin kayak gitu. Jadi dari bangun sampai ntar pulang mau tidur. Oh gini terus? Pantesan mestinya diem banget ya. pendengar yang baik. Oh, pendengar yang baik ya, suami yang manis. Oke, kita makan dulu deh. Iya, silakan. Makan. Ya jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol sama keluarga ini mungkin over dessert ya, tetap di Saras Sehat. Oke Tante, oke banget sih ini es buah ada namanya nggak khusus? Ada. Apa namanya? Cinta. Es cinta ya. Cuman aku aja, nggak ada aku estafet deh, estafet. Sekarang gantian dari mukanya kenapa gitu? Perasaan gue udah dibuka-bukain dari tadi ya. Nggak apa-apa, udah gitu nanti kita ke yang pembantunya juga. Melanie? Bodohnya gue adalah kebodohan gitu selalu ketahuan ujungnya, makanya nyokap bilang gue paling badung. Ketahuan mulu, jadi kalau suruh nanya yang Oh dia nggak bisa main cantik enggak, ya? makanya kalau suruh ngomong yang nggak ngaku ketahuan mulu gue. Apa kenakalan yang paling parah? Yang paling konyol deh, Apa konyol. ya? Apa ya? Ada nggak? Ada, cuman Parah banget. Kalau menyangkut nama orang lain jangan, tapi kalau diri sendiri boleh. Keluarga, nama keluarga, oh lu Nama parah keluarga banget juga ya. jangan. enggak deh, sudah dilupakan, di-delete. Yang ini aja ceritain tadi waktu lagi iklan. Perasaan dia bilang balik ke Adrian loh. Nanti Adrian tadi udah dia menceritakan kenakalannya yang mungkin sekeluarga nggak tahu. Ya, makanya kelihatan kalem kan. Iya kelihatan kalem. Oh tunggu, aku balik lagi ke dia dulu deh. Iya. Tadi tante cerita ya, Iya. iklan dia kelihatan kalem, padahal waktu sekolah
Gimana Tante sebetulnya dia? SMP kan 3 tahun. Dia 3 sekolah dia kunjungi. 3 tahun. Kepala sekolahnya dilempar sama penggaris, ya gimana nggak mau keluar? Enggak segitu. Ada. Mama nggak tahu. Ada satu lagi, ada satu. Mama nggak tahu. Ada nggak tahu. Kepala sekolah yang di mana dilempar apa? Mama nggak dikasih tahu. Tahu. Terus ada satu lagi. Kita mau sekolahin ke Australia kan. Dari awalnya dia nggak mau. Saya nggak mau. Ikut ke Perth, nggak mau. Akhirnya dia terpaksa pergi ke Perth kan. Terpaksa. Dites kan. Dikosongin isinya. Ya nggak diterima. Soalnya belum dikasih jauh. Udah dijawab. Kenapa nggak mau sekolah di sana? Nggak mau meninggalkan seseorang di pengen dekat sama keluarga aja. Kalem kan. Bohong, karena di sana kalau lempar penggaris ke kepala sekolah bule bisu. Oh itu kepala sekolah di sini bule. Oh bule. Bule. Di sekolah apa tuh di nama? Kenapa bisa melempar penggaris? Abis itu nggak mau dengerin aku sih. Langsung out. Siapa? Ibunya yang nangis-nangis. Tante jadi berkali-kali dipanggil ke sekolah. Iya. Kalem. Kalem kan? Rajata jangan pernah melempar kepala sekolah ya. Ibu nggak tahu kalau ibu kuat ngadepinnya. Oke deh. Atau nggak apa-apa berarti. Tapi Tante nggak kecil begini karena dia kan, nggak kan? Karena emang bawaan sih. Nggak karena aku mikir gini. Ya udah Rajata nggak apa-apa deh kalau itu bikin ibu langsing. Oke, balik lagi ya ke Melanie ya. Tadi kan Melanie cerita karena dia tuh sebetulnya ngirit air makanya mandinya nggak terlalu sering, bukan jarang ya. Tapi ternyata di kamar mandi bisa menghabiskan waktu lama banget. Boleh ada yang mau ceritain nggak Tante? Boleh cerita deh. Itu dong suaminya kata bilang, itu baru tahu juga tuh. Lupa mah. Awas salah. Supaya kelihatan mandi, baru tahu juga. Supaya kelihatan mandi. Dia basahkan karena plafonnya dibasahin. Plafon dibasahin. Bukan badan. Mungkin Spiderman kali, mandinya sampai ke atas gitu ya. Kalau Kristi ada nggak kenakalan waktu kecil yang mungkin orang tua dan keluarga nggak tahu? Saya. Jadi kan dulu kan mama papa sering party di sini. Terus kan suka nyimpan liker itu. Aku suka minum yang sebenarnya. Lo? Serius? Iya lah. Tapi nggak mabok kan? Tanya yang gini. Mabok tuh apa sih? Aku nggak tahu. Aku cuma ketawa basa-basi. Sopan. Nggak enak sama mama soalnya. Kalau dari suami dari anak-anaknya ada satu kenakalan yang kalian pernah perbuat, mama dan papanya tidak tahu? Mana berani ngaku depan mertua. Mungkin pernah gini, Om, waktu aku datang dulu pacaran, aku ngeliat ada Herder. Aku pernah ngabisin makanan di kulkas gitu. Ada nggak? Ini baik-baik semua nih. Juara umum gitu. Kalian melewati uji tes yang ribet banget nggak? Tes kebohongan, terus Ada Yang si Aye itu tes mata. tes retina semua. retina, tes kebohongan, pakai disetrum-setrum kan? Cuma Dikit. jadi intinya tuh kalau papa di sini berani apa enggak gitu, ngomong aja gitu. Berani ngomong apa enggak? Harus berani. Terus Waktu berani pertama ngomong. datang ke sini lo berani nggak? Ke rumah ini juga dulu awalnya kan nggak pas pacaran. Kan aku Jadi emang temenan lama sama dia. Oke. Terus kerja bantuin Java, jadi udah Udah kenal lama sama keluarga. Jadi nggak ada masalah. ya tetap ditanya dulu, diinterogasi dulu sekian. Iya dong, kan awalnya kan kerja. Dia atau ngalamin tahu dari manggil bokap itu Bapak. enggak manggil bokap Mas. Karena dulu Awalnya. bokap, kalau bokap itu aturannya semua teman gua nggak boleh manggil dia Om. Panggil Mas dong gitu. Oh. Kerja. Berani lah. Dulu gue punya aturan, siapa mau pacaran sama anak gue, suruh berantem sama gue dulu. Untungnya pas yang penting nggak di Oh udah enggak, aturan itu Berantem udah nggak dulu, ada. menang kalah urusan kedua gitu loh. Oke, kamu ikut berantem nggak? Dan itu Udah berubah waktu itu. dia sempat digalakin juga nggak? Semua pasti digalakin awalnya. Kalau ceweknya dia digalakin juga nggak? Enggak dong. disayang. Sayang dong. Jarang dibawa. Kalau cewek nggak ada masalah. Jarang dibawa. Kalau cewek, oh jarang dibawa. Tapi ini ngelihat Eyang ya, Eyang Adri. Aku manggilnya, aku bingung nih manggilnya Papa apa Eyang ya? Mas ya. Tadi udah dari awal dari om gitu ya. Ini memang selalu gini ya, kalau tidur cucu awal tidur paling banyak
Paling banyak ditidurin sama ibunya, bapaknya apa sama eyangnya? Kalau siang Oh, iya. sama bapaknya, sama eyangnya Emang kalau eyangnya siang. kalau siang. Dari awal bobo tadi aku lihat dari melek sampai tidur sampai nanti bangun. Iya, begini. Nah, 2 Kalau jam di 3 kantor pun? Di kantor ya kalau mau cepet tidur ya mesti sama eyangnya cepet tidur. Jadi kalau ada meeting atau gitu gimana? Ya ibunya yang pernah meeting gantian. Siapa yang pegang sama dia? Tapi kebanyakan eyangnya, saya kepengen sih, emang saya yang kepengen. Pernah nggak ada meeting terus sambil nidurin juga? Kalau internal meeting internal, ya, iya. internal meeting ya. Kalau ketemu Alicia Keys nanti gitu, hey, this is my itu. Ketemu rockstar gitu bawa, belum. Tapi nggak apa-apa sih kalau Iya. waktu ada konser juga bawa cucu, kita gendong juga. Udah pernah ikut nonton konser? Semua konser dia ikut. Dia ikut. Jadi dari baby dong. Iya. Dari kandungan. Iya, dari Dari kandungan. baby. Dari baby. Waktu nonton Maroon 5 di tengah puluhan ribuan orang dia ikut. Dia senang juga anaknya musik. Konser gini. Oke, jadi dia udah khatam konser ya dari kecil ya. Jadi jadi promotor. Jadi promotor, oke, hebat banget. Ini semuanya deket banget sama musik. Pada bisa main musik nggak? Pada bisa main alat musik nggak, Rizky? Dari kecil dipaksa main piano. Dipaksa main piano. Tapi Sekarang nggak mau. piano Gitu. masih ada sih. Bisa, Cuman masih udah bisa. nggak di stem soalnya. Alasannya nggak di stem. Tapi kalau udah di stem, disuruh main lagi masih bisa nggak? Baca not sedikit-sedikit. Baca not sedikit. Kakak Mel? Main piano, main gitar, main Iya lah kalau kamu iya ya, semuanya bisa. Kamu? Main gitar, piano, Nyanyi dia. nyanyi, Jadi vokal. tuh andalannya kalau lagi suka satu cewek, dia minta apa? Oh itu Minta tuh, apa? sih? Dia minta lagu. Misalnya dia lagunya siapa Dia gitu, punya dia band minta suka yang lagunya namanya- siapa, Aha. pengen rayu cewek ini dengan lagunya siapa, saya sebutlah siapa gitu. Nanti dia dia ke suruh kita, nyari suruh kita yang cari chordnya. chordnya, suruh cari apa, ajarin dia sampai bisa. Abis itu udah kalau udah ngerayu ya pakai itu. Oh, hey. Across the Night, Silver Chair. Iya, itu sampai Jadi dia minta pilih, diajarinnya ke? suruh cari chordnya, suruh apa, sampai dia bisa. Ntar ngerayunya gimana udah nggak tahu gua. Nggak dikasih tau Oke. lagi, nggak ada laporannya lagi. Nggak ada laporan, nggak sukses atau enggaknya, tapi sukses nggak biasanya ngerayu siapa pakai musik? Nyanyinya cincang keling. Oh kalau itu aja sih aku bisa. Kalau kalian berdua Daniel sama Gusti bisa nggak main alat musik? Gitar drum. Gitar kan? Triangle. Aku juga itu bisa sama kastanya bisa nggak? Kastanya. Aku bisa kalau kastanya. Kalau yang ini bisa nggak? Ini alat musik dari net. Nah, Mau main kita ya? mau ngecek kekompakan kalian di hari kasih sayang ini ya, hari penuh kasih sayang, kejujuran dan lain sebagainya. Kalian silakan pilih alat musik masing-masing. Nah itu gua. Aku itu deh ya. Ini Om. Oke Om. Biar nggak ribut, kasihan. Oke, alat musik masing-masing dari perabotan yang ada di rumah ya, boleh pakai yang ada di sini juga. Silakan ciptakan satu musik yang siapa tahu nanti dipakai sebagai jingle untuk Sarasehan ya. Dan aku mengucapkan untuk semuanya di sini selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kalau selama wawancara ada sedikit salah-salah tadi. Sama-sama. Ya jangan salahin aku, salahin skrip dari tim kreatif. Ya, pembawa acara itu hanya sebagai boneka aja. Bermain sama mereka. Untuk yang nonton, terima kasih sudah nonton acara ini. Semoga terhibur. Mohon maaf lahir batin juga dan kita dengerin sekarang alat musik atau permainan musik dari keluarga Om Adri Subono. Let's go. 1, 2, 3, 4.